Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar akan mengenal Engkau. Berkati Roh Kudus pikiran dan hati kami. Dan kami percaya firman-Mu bertumbuh berakar berbuah dan Tuhan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita buka Yoel pasal 2. Kita baca ayat 18 terlebih dahulu. Nanti saya akan bahas ayat selanjutnya. Yoel 2 ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Judul khotbah kita hari ini adalah berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Yoel ini, umat Tuhan yaitu bangsa Israel merasa ditinggal oleh Allah. Kenapa mereka ditinggal oleh Allah? Karena mereka hidup di dalam dosa. Mereka mengalami kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran karena dikuasai oleh dosa. Ada 4 hal yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana berbahagia di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia berjanji bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Yoel 18 mengatakan di situ bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa Tuhan itu Tuhan yang cemburu? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya fokus kehidupan kita, perhatian kita. Karena kalau kita sibuk memperhatikan dunia ini, fokus kepada dunia ini, itulah yang membuat Tuhan cemburu kepada kita. Contohnya, semua kita manusia pasti butuh perhatian. Nah, untuk itulah hari ini saya mau menjelaskan. Ketika kita memperhatikan dunia ini, kita fokus kepada dunia ini, artinya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya mempermuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, Tuhan mau semuanya yang kita lakukan itu memuliakan namanya. Kalau kita sudah memuliakan namanya dalam segala gerak hidup kita, Tuhan tidak akan cemburu dengan kita. Nah, kalau Tuhan sudah tidak cemburu dengan kita, maka Tuhan pasti memperhatikan kita. Ayat 18b mengatakan, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini kita perlu belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki belas kasihan Tuhan? Yang pertama, jangan sibuk memperhatikan dunia ini. Jangan sibuk memperhatikan kepentingan saudara. Tapi mulailah hidup saudara diarahkan kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan kepada kepentingan dunia ini. Itu yang pertama, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 19-20 dikatakan begini. Tuhan menjawabnya, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Yang kedua, Tuhan berkata, jika ingin berbahagia di dalam Tuhan, maka kita harus tahu, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu. Ada gandum, ada anggur, ada minyak. Artinya Tuhan memelihara kita. Tuhan mengenyangkan kita dengan segala hal-hal yang diberikannya kepada kita. Kalau apa? Yang tadi. Bahwa Tuhan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak
dan kamu akan kenyang memakannya. Ketika kita memuliakan Tuhan dalam segala gerak hidup kita, maka Tuhan pasti mengenyangkan kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 21 sampai 22. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan juga telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Yang ketiga, bahwa dikatakan Tuhan jangan takut. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sumber perlindungan kita. Jangan takut. Hari ini, saudara yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, jangan takut. Kalau saudara percaya Tuhan perlindungan saudara, maka saudara akan bahagia. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan sumber perlindungan saudara, saudara pasti bahagia apapun yang saudara alami. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat 23. Di situ dikatakan, Hai Bani Sion bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan hujan awal dan hujan akhir pada musimnya. Ya, artinya apa? Ayat 23 ini mengatakan bersorak-sorailah, bersukacitalah. Yang keempat, jika saudara ingin bahagia di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Sekalipun hidup saudara ya tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Sekalipun suasana rumah saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Tuhan mau kita bersukacita. 4 hal hari ini. Bagaimana saudara berbahagia di dalam Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu belas kasihan Tuhan. Yang kedua, percayalah Tuhan memelihara kita. Dia kenyangkan kita dengan gandum, anggur, dan minyak. Yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut sebab Tuhanlah perlindungan kita. Yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Karena dengan sukacita, kita bahagia di dalam Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami ingin bahagia dalam hidup kami. Bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Tolong kami melakukan firman ini. Berkati hati kami untuk kami melakukannya. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Berkati persembahan mereka. Berkati Tuhan persembahan perpuluhan mereka. Persembahan syukur mereka. Persembahan khusus mereka. Engkau berkati juga Tuhan. Apa yang mereka perbuat Kau buat jadi berhasil dan beruntung. Bapa di surga, berkati Bapak Jokowi, pejabat pusat daerah, para menteri TNI Polri. Berikan hati yang takut akan Engkau. Kendalikan negeri ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai